baru, mempersiapkan diri kita untuk memuji menyembah Tuhan. Di dalamnya ada kebenaran firman Tuhan, juga perjamuan kudus mengawali bulan yang baru. Sambil kita semua dalam suasana sembah Tuhan, saat teduh, keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us see. Power and majesty, praise to the King. Mountains fall down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonderful my comfort, my shelter, all this everything that I pray, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Let us sing. Power and majesty, the King. Mountains fall down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, shout to the Lord. Shout to all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains fall and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise. Nothing compares. Nothing compares to the Nothing compares. Nothing compares to the promise I have in you. Saya persilakan hambanya untuk membuka kita dalam doa. Kita satu di dalam doa. Segala puji syukur, kemuliaan, hormat kami kembalikan kepadamu Bapa, Sang Pemilik langit dan bumi. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari yang indah ini, dalam ibadah Minggu Raya Kudus hari ini. Kami jemaat GKSI Given kembali datang di rumah kami masing-masing, mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk beribadah, memuji dan mempermuliakan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau hadir, kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah persekutuan kami, akan mengurapi dan memberkati kami semua.
bahkan memberkati setiap hamba-hambamu yang melayani Engkau di hari Minggu yang kudus ini. Dan dalam ibadah Minggu Kudus ini Bapak, yang akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus, kami bersyukur dan berterima kasih bahwasanya Tuhan boleh memimpin kami sepanjang satu minggu ini dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan kami, sehingga kekuatan, kesehatan boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Terbukti di hari yang kudus ini, kami boleh kembali memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Dan kami rindu Tuhan, bahwa ketika kami beribadah kepada Engkau, semua yang kami lakukan boleh menjadi kemuliaan bagi namamu dan berkenan di hadapanmu. Bapa di sorga, sebagai hamba Allah, Bapa habiskan ibadah minggu pada hari ini. Pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi, kiranya turun atas jemaat sekalian, dan yang akan memberkati ibadah Minggu Kudus ini yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Media. Bapak Ibu yang terkasih, 1 bulan namanya kita boleh beraktivitas sekalipun tetap di rumah, tapi kita bersyukur pertolongan Tuhan tidak pernah putus-putusnya dalam hidup kita semua. Kesempatan ini saya berikan bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan kasih Tuhan, mau menyanyi, mau bermazmur bagi Tuhan lewat mazmur puji-pujian, apapun, untuk kita saling menguatkan iman kita. Sambil Bapak Ibu di rumah mempersiapkan kesaksiannya, sekali lagi Om Armstrong dan keluarga akan mengangkat pujian oleh darah anak domba Allah. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia diurapinya, karena dilemparkannya para pendapat. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena dilemparkannya para pendapat kita. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak. Berikan kemuliaan bagi Tuhan di setiap keluarga. Kita mau, karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Mengawali kesaksian, ruang kesaksian hari ini, dengan segala hormat saya mempersilahkan Om David Makawode untuk memberikan kesaksian pujiannya.
would like to tell you what I think of my Jesus. Since I found in him a friend so kind and true, I will tell you how he changed my life completely. He did something there's no other can ever do. No one ever cared for me like Jesus. No other friend so kind as he. No one else could take my sin and darkness from me. Oh, how much he really cared for me. All my life was full of sin when Jesus found me. All my heart was full of misery and woe. Jesus placed a strong and loving arms around me, and he led me in the way I ought to go. No one ever cared for me like Jesus. No other friend so kind as he. No one else could take my sins and darkness from me. Oh, how much he really cared for me. No one ever cared for me like Jesus. No other friend so kind as he. No one else could take my sin and darkness from me. Oh, how much he really cared for me. Oh, how much he really cared for me. Praise the Lord. Iya, terima kasih untuk kesaksian pujiannya Om David bahwa tidak ada satupun manusia yang begitu peduli seperti Yesus peduli terhadap kita. Dan buktinya hari ini kita semua ada
karena Yesus peduli dan mengasihi kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya ada banyak kesaksian yang akan kita sharing bersama. Tapi mari hari ini, lewat kesaksian Pak David, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalamnya ada perjamuan kudus. Mari kita mau memuji dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, sambil memaknai setiap lirik kata dalam pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Armstrong. Rohmu yang hidup. Bapak Ibu di rumah masing-masing boleh bernyembah Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Hati Untuk jamahanmu bersama penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. sekali lagi, rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku Di altarmu menyembahmu. Holy, holy are you, Lord God. Holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worth is the Lamb, worth is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worth is the Lamb, worth is the Lamb. Saya persilahkan hambanya. Engkau yang kudus Tuhan, yang bertata di tempat maha tinggi, di surga kekekalan-Mu. Kami pada pagi hari ini datang bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh masuk pada hari pertama di bulan baru, bulan Agustus Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu.
7 bulan di tahun 2021, kami menyadari bukan perjalanan yang singkat, Tuhan. Kami melewati begitu banyak kerikil tajam. Kami melewati begitu banyak tantangan. Tetapi tangan Tuhan menyertai kami. Tangan Tuhan menuntun kami sehingga kami terus melihat bahwa kasih dan penyertaan-Mu, iya dan amin bagi kami. Untuk itu Bapa di dalam surga, memasuki hari yang baru di bulan yang baru ini Tuhan, kami boleh minta pimpinan-Mu di dalam perkenanan-Mu untuk firman Tuhan yang akan sama-sama kami dengar. Biarlah Tuhan memberkati firman Tuhan untuk boleh ditabur di dalam hati kami, sehingga kami boleh terus melihat dan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian dan selamat berbakti dalam ibadah Minggu Kudus yang dirangkaikan dengan ibadah perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu kita melihat di dalam firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-22. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22. Di bawah perikop nasihat, Bapak Ibu boleh membacanya di rumah masing-masing. Ayat 12 demikian firman Tuhan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu pertama di bulan yang baru ini kita bersyukur bersama-sama bahwa firman Tuhan masih kembali kepada kita diperdengarkan. Firman Tuhan masih ada menuntun kita bagaimana hidup di dalam keadaan ataupun di tengah-tengah situasi keadaan yang membuat kita saat ini terus berpikir dan berpikir kembali apa selanjutnya yang harus kita perbuat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu hari ini saya memberikan tema dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22, yaitu kuatkanlah dan teguhkanlah. Kuatkanlah dan teguhkanlah, satu petunjuk dan gaya hidup yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa menyikapi dan menilai keadaan zaman yang senantiasa berjalan dari waktu ke waktu yang kita lalui dalam kehidupan ini, tentunya membuat setiap kita melihat kepada cara pandang dan gaya hidup yang senantiasa berubah-ubah oleh karena perubahan zaman itu. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, terutama Bapak Ibu, jika keadaan di sekitar kita saat ini membuat kita dituntut sikap kita, kehidupan kita, cara kita untuk bertindak lebih hati-hati, bertindak lebih bijaksana, dan juga bertindak lebih lagi mau mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tentunya ini adalah tuntutan kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan yang diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Tentu tidak hanya sekedar berbicara tentang diri kita sendiri. Tentu tidak hanya berbicara hanya tentang saya pribadi. Tetapi bagaimana pengaplikasian daripada firman Tuhan yang senantiasa kita dengar, kita lakukan dan kita terapkan pada kehidupan kita setiap hari. Kepada orang lain maupun kepada sesama kita.
Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, apalagi di dalam keadaan seperti saat ini Bapak Ibu ya. Setiap kita diperlihatkan seperti sedang dibawa kepada satu persatu penggenapan firman Tuhan. Setiap kita saat ini sedang diperhadapkan kepada satu persatu bahwa janji Tuhan sedang digenapi dalam kehidupan kita saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimanakah perbuatan kita yang juga diberikan kepada Rasul Paulus, pengajarannya kepada Tesalonika, jemaat Tesalonika. Pengajaran Rasul Paulus bagi jemaat Tesalonika membawa kehidupan mereka untuk senantiasa berjaga-jaga dalam menyikapi keadaan dan membangun relasi baik kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Jemaat Tesalonika, Bapak Ibu, jikalau kita melihat dan membaca, memiliki iman yang kritis, Bapak Ibu, di mana mereka berbalik daripada kehidupan yang lama, masuk kepada terangnya Kristus. Mereka setelah itu mendapatkan pengetahuan dan kebenaran tentang firman Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang sangat kritis. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka memberikan satu pertanyaan kepada Rasul pada waktu itu. Jikalau demikian, bagaimanakah langkah selanjutnya iman kita? Jikalau demikian, bagaimanakah kita mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan? Untuk itu Bapak Ibu, jika kita melihat dari pasal-pasal sebelumnya, Rasul Paulus mengingatkan dan menasihati jemaatnya di Tesalonika. Bahkan ia juga memberikan petunjuk arahan, mempersiapkan diri pada waktu kedatangan Tuhan. Bagaimana nasihat dan petunjuk kehidupan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Saat ini bukan berarti saya sedang menakut-nakuti Bapak Ibu yang ada di rumah bahwa, oh, kedatangan Tuhan sudah dekat. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi kita juga melihat bahwa waktu Tuhan, ya, pasti akan datang. Waktu Tuhan adalah bagaimana cara kita meresponi firman di dalam kehidupan kita hari ini. Bagaimana mempersiapkan ketika Kristus datang, itu diberikan oleh pada Rasul Paulus melihat kepada 1 Tesalonika pasal 5 di pasal yang terakhir. Akhirnya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat. Bagaimanakah petunjuk dan gaya hidup yang dikehendaki Allah dalam menyikapi keadaan yang terjadi saat ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 22. Saya memberikan judul tema yaitu kuatkan dan teguhkanlah, karena ini adalah nasihat, karena bagian firman Tuhan menjadi petunjuk bagi kita, memberikan transfer bagi kita kekuatan yang bisa kita berikan, energi positif yang bisa kita salurkan kepada sesama kita di tengah-tengah situasi keadaan yang saat ini sedang menggoncang kita. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ada 4 bagian yang saya berikan di dalam 1 Tesalonika pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu melihat di dalam ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13 Bapak Ibu. Nasihat datang menjadi satu petunjuk. Nasihat datang menjadi satu bimbingan bagi kita. Yaitu bagian pertama, bagaimana kita mau meresponinya dengan sikap rendah hati dan juga mau menerima diri kita. Mengapa Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan? Kami minta kepadamu supaya kamu sungguh-sungguh, perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Paulus memberi penekanan kepada jemaat. Kami minta kepadamu, kami mohon kepadamu, agar kalian sungguh-sungguh, supaya kalian mau mendengarkan dan mau juga meresponi apa yang diberitakan melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak akan pernah batu itu menjadi hancur kalau ia tidak pernah mendapat tekanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bersifat seperti dua belah mata pisau, yaitu menusuk setiap kita dan juga mengoreksi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Artinya apa Bapak Ibu? Setiap kita diberikan pengarahan oleh firman Tuhan untuk mau lebih rendah hati dan meresponi firman Tuhan.
Karena Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, setiap bentuk pengajaran dan nasihat yang diberikan hanya akan masuk, hanya akan dapat diresponi oleh setiap kita jika kita mau dengan rendah hati, diberi diri untuk dibentuk dan dididik melalui firman Tuhan. Terutama di dalam konteks berjemaat dalam ayat 12 dan 13 Bapak Ibu. Dan hubungan sesama antar orang percaya Bapak Ibu. Dalam bagian ini, kesediaan kita untuk menundukkan diri di bawah kaki Kristus di hadapan Allah akan membawa kita mampu meresponi ajaran dan didikan, terutama di dalam bagian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, karena memang sulit ya Bapak Ibu, ketika satu didikan, ketika satu nasihat diberikan kepada kita, kita mungkin akan sulit menerimanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena seringkali pun kita berpikir ataupun kita merasa bahwa bukan untuk kita diberikan, tetapi untuk yang lain. Tetapi lihatlah Bapak Ibu, betapa hati para rasul terus digugah, terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Bukan oleh karena yang lain Bapak Ibu, kita bisa dikuatkan. Bukan karena yang lain Bapak Ibu, kita bisa diteguhkan. Tetapi oleh kebenaran firman Tuhan yang mendidik kita. Di dalam kebenaran itulah yang akan membawa kita melihat kepada betapa besar pertolongan dan kekuatan Tuhan Yesus. Yaitu dengan kerendahan hati kita, mau duduk diam, kerendahan hati kita, mau menerima dan meresponi firman Tuhan Bapak Ibu. Kita melihat Bapak Ibu bahwa jemaat Tesalonika adalah orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu, memiliki pengetahuan yang jauh lebih banyak akan dunia ini. Tetapi mari kita lihat, ketika mereka sudah berbalik kepada Kristus, tahu tentang pengajaran yang benar, apa respon mereka? Iman mereka begitu kritis sehingga mereka mengatakan langkah selanjutnya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri ketika Kristus datang. Ada satu kegentaran Bapak Ibu yang dihadapi. Ada satu kegentaran Bapak Ibu yang mereka rasakan. Bahwa tidak ada satupun yang dapat membawa mereka ke dalam ketentraman jika bukan di dalam Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, bagian yang kedua, dalam ayat 14-15 Bapak Ibu. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Setiap kita adalah pelayan Tuhan. Setiap kita adalah hamba Tuhan yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menjadi suratan yang terbuka. Untuk menjadi pewarta firman setiap hari di dalam kehidupan kita. Sebuah nasihat, sebuah petunjuk, satu anjuran Bapak Ibu, bahwa kita dituntut untuk dapat memberikan berkat bagi orang lain. Berkat melalui kehidupan kita. Berkat bukan hanya berbicara tentang apa yang bisa kita beri, tetapi bagaimana yang keluar dari kehidupan kita, itu juga memberkati banyak orang. Perhatikanlah kehidupan kita. Sama seperti pada waktu kita bercermin, Bapak Ibu. Seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Gembala minggu lalu. Sebagaimana kamu mengasihi orang lain, begitulah kamu lakukan kepada dirimu. Maka Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Nasihat yang diberikan oleh para rasul untuk meneguhkan dan menguatkan iman jemaat Tesalonika. Orang-orang yang baru bertumbuh di dalam Tuhan. Adalah mengasihi. Adalah sama-sama saling memperhatikan. Sama-sama saling membangun. Terlebih tidak membalas jahat dengan jahat pada orang lain. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang bukan baru mengenal, tetapi terus memiliki pengenalan setiap waktu. Sudah lama kita mengiringi Tuhan. Bisa saja Bapak Ibu, satu atau dua dari bagian firman Tuhan ini belum dapat kita aplikasikan dengan benar dan dengan baik Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena keegoisan itu masih terselip di dalam hati kita. Bagian pertama Bapak Ibu dari merendahkan hati adalah membuang keegoisan. Memang sulit Bapak Ibu ya, sulit sekali setiap kita. Bagaimana mungkin kita dapat menegur orang yang sudah menyakiti hati kita?
Bagaimana mungkin kita tidak membalas orang yang sudah mengkhianati kita? Bagaimana mungkin kita tidak menyakiti orang lain yang juga sudah menyakiti kita? Jangankan mungkin diri kita Bapak Ibu, kalau mungkin keluarga kita saja dihina, dicela oleh orang lain, pasti kita mungkin yang sudah menjadi berapi-api Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan datang Bapak Ibu kepada jemaat di Tesalonika. Kalau hidupmu mau berkenan di hadapan Tuhan, cara praktekmu untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, cara hidupmu untuk boleh menyambut Tuhan yang akan datang, yaitu dengan ini. Kami menasihati kamu, saudara-saudara, saling menasihati, saling membangun, saling menguatkan, terlebih tidak saling membalas satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini menjadi bagian di dalam persekutuan antar jemaat. Menjadi persekutuan, bagaimana kita dapat meresponi dengan benar Bapak Ibu. Tentu sama dengan kita kalau membangun relasi dengan orang lain Bapak Ibu. Kalau di dalam pekerjaan, di dunia pekerjaan, ketika kita membangun relasi dengan orang lain, sama seperti bagaimana kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Tidak akan mungkin kita dapat membawa kenyamanan jikalau diri kita sendiri tidak memberikan kenyamanan itu. Bagaimana mungkin firman yang ditaburkan kepada setiap kita boleh bertumbuh dan berbuah jikalau kitanya sendiri yang ditanami tidak memberikan respon kepada firman yang ditabur, kepada firman yang dituai, firman yang diberikan kepada setiap kita. Sulit memang Bapak Ibu, terlebih di dalam kita berjemaat Bapak Ibu. Bagaimana mungkin? Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah satu petunjuk Bapak Ibu. Ini adalah satu bimbingan, satu teguran yang diberikan oleh pada Rasul Paulus. Setiap kita yang datang, kehadiran kita perlu membawa keteduhan. Kehadiran kita perlu membawa kasih. Kehadiran kita perlu membawa kekuatan dan membangun relasi dengan sesama. Seperti bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan, Bapak Ibu. Belalah mereka yang lemah dan sabarlah terhadap semua orang. Bahkan dikatakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu, masing-masing, dan terhadap semua orang. Bapak Ibu, ini adalah situasi yang sulit Bapak Ibu, yang tidak hanya sedang jemaat GKI Sigitun saja alami, tapi seluruh dunia sedang mengalami, seluruh gereja Tuhan sedang mengalami. Tidak mungkin Bapak Ibu di dalam situasi seperti ini kita bisa egois. Tidak mungkin Bapak Ibu di dalam situasi seperti ini kita malah sibuk untuk mengoreksi orang lain Bapak Ibu. Setiap kita yang sedang lemah, mari kita datang seperti firman Tuhan katakan, hiburlah setiap mereka. Kuatkanlah setiap mereka. Tolonglah setiap mereka dan belalah setiap mereka. Kalau di dalam pengaplikasian untuk kehidupan kita, hari lepas hari saja kita bisa praktikkan Bapak Ibu. Begitu pula dengan kita di dalam persekutuan dengan jemaat Tuhan. Hiburlah mereka yang tawar hati. Artinya setiap kita di sini sebagai tim-tim yang untuk saling menegur, membangun satu dengan yang lain. Jika setiap kita saat ini Bapak Ibu melihat sudah lama ada yang tidak datang, mari kita hiburkan setiap mereka. Apa yang sedang terjadi? Apa yang menjadi masalah? Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, Tuhan datang ke dunia untuk mencari jiwa. Itu adalah tugas setiap kita Bapak Ibu. Menarik jiwa kembali, mempersembahkannya kepada Tuhan. Kita tidak mungkin bisa membawa jiwa kepada Tuhan kalau kita tidak menjadi pewarta yang baik dan benar kepada sesama kita, Bapak Ibu. Nasihat-nasihat yang diberikan adalah satu petunjuk dan anjuran dari Rasul Paulus. Kalau engkau mau memperhatikan kehidupanmu, perhatikanlah sesamamu. Ketika mereka digentarkan, Bapak Ibu, apa yang harus kita persiapkan? Ya persiapkanlah dengan baik dan benar. Persiapkanlah seluruh kehidupanmu, tetapi bukan hanya berbicara tentang kehidupan pribadi saja, tetapi sesamamu di dalam Tuhan dan juga kepada setiap mereka yang belum mengenal firman Tuhan.
dengan kehidupan kita yang seperti ini Bapak Ibu. Rasul Paulus yang memberikan kekuatan kepada jemaat Tesalonika, menguatkan mereka bersama dengan kekasihnya yaitu Timotius, anak kekasihnya, untuk memberikan setiap kita bahwa iman yang diberikan itu tidak mati begitu saja, tetapi bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, pakailah ini boleh menjadi satu penghiburan dan kekuatan bagi setiap kita untuk tinggal kuat. Bagaimana semangat itu juga boleh kita tularkan kepada orang-orang di sekitar maupun kepada orang lain. Mari kita melihat dalam ayat 16 sampai ayat 18 Bapak Ibu. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mengingatnya gampang, yaitu BBM saja Bapak Ibu ya, bahan bakar minyak, bukan bahan bakar minyak Bapak Ibu, tapi bersukacita senantiasa, bersyukur dan juga mengucap syukur. Bersukacita, berdoa dan mengucap syukur. Mari kita praktekkan di dalam hari-hari kita. Hari ini, esok dan seterusnya, bahwa ada 3 hal yang perlu juga untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Kita isi setiap hari, kita pakai setiap hari, dan juga kita terus tambah-tambahkan setiap hari, yaitu 3 hal. Berdoa, bersukacita, dan mengucap syukur. Amsal katakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Tapi Rasul Paulus mengatakan, bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur, itu ada di kehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, Bapak Ibu. Di dalam situasi seperti saat ini, apa yang diperlukan Bapak Ibu? Kalau pemerintah saja menganjurkan untuk menaikkan imun, maka kita perlu juga menaikkan imun dengan sukacita kita Bapak Ibu. Menaikkan imun dengan satu pengharapan kita, bahwa ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada satu pribadi yang akan senantiasa memberikan kepada kita penghiburan, yaitu Tuhan. Yaitu dengan kita bersukacita, kita dengan berdoa, dan kita dengan mengucap syukur, Bapak Ibu. Sulit memang, sulit. Ini keadaan sulit. Tapi sekali lagi, dengan bersukacita, kita bisa mengubah keadaan yang sulit menjadi satu keadaan yang melegakan kita. Dengan kita berdoa, kita mengubah kekhawatiran kita menjadi satu ketenangan di dalam Tuhan. Dengan mengucap syukur, kita mengubah hal-hal yang negatif dalam diri kita dengan percaya bahwa Tuhan menuntun langkah kita hari ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pakailah ini menjadi penghiburan dan satu kekuatan bagi kita untuk terus berjalan di dalam Tuhan. Dan bagian yang keempat, Bapak Ibu, yang perlu sekali untuk kita terapkan, yaitu hiduplah di dalam pengawasan akan firman Tuhan. Ayat 19 sampai ayat yang ke-22, janganlah padamkan roh. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bagaimana roh ataupun spirit yang ada di dalam diri kita itu bisa padam, bisa hilang? Simpel sekali Bapak Ibu. Pada waktu kita menyakiti hati kecilnya Tuhan, kita akan merasa bahwa ada yang hilang di dalam diri kita. Jangankan antara kita dengan Tuhan Bapak Ibu, sekali saja kita pun menyakiti orang lain, kita pun sedang memadamkan semangat, sedang memadamkan roh yang ada pada orang itu. Untuk itu Bapak Ibu, firman Tuhan yang hidup di dalam orang-orang yang meresponi dan menghidupi firman itu, ialah yang menuntun langkah kita hari ini, esok, dan seterusnya. Jangan padamkan roh, berarti tidak meruntuhkan semangat orang lain. Jangan padamkan roh, artinya apa yang diperkatakan dari mulut kita, itu pun juga keluar, tidak memadamkan semangat orang lain. Tidak menjadi berkat bagi orang lain. Dalam hal ini Bapak Ibu, orang Kristen setiap kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat mematahkan semangat, gairah, kualitas, bahkan persekutuan di dalam Tuhan. Setiap kita, Bapak Ibu masing-masing, bahkan di dalam diri sendiri, ketidaktaatan kita di dalam Tuhan adalah satu cara juga bagaimana kita memadamkan roh itu yang berdiam di dalam diri kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali melihat Bapak Ibu dan juga meresponi. Bukan tugas Bapak Ibu saja, tetapi tugas kita sebagai hamba Tuhan untuk menguji segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi bukan hanya sekedar memperkatakan Bapak Ibu, tetapi ini kembali juga untuk mengoreksi kehidupan kita. Kehidupan setiap para hamba Tuhan juga, kehidupan saya pribadi. Sudahkah benar yang diucapkan juga sesuai dengan apa yang dipraktikkan? Menguji Bapak Ibu, artinya melihat kualitas di dalam kehidupan kita. Menguji artinya melihat apakah sama yang dipraktikkan dengan yang diperkatakan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, bahkan jauhilah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ya Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah keadaan sulit, sekali lagi kualitas hidup kita sebagai orang percaya terus dibentuk dan diarah untuk terus diasah sekalipun dalam keadaan yang sukar. Bapak Ibu, ajaran dari Tuhan melalui para rasul hari ini, melalui firman-Nya, mendorong setiap kita untuk membangun relasi dengan sesama terlebih kepada Tuhan, untuk saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lainnya Bapak Ibu. Firman Tuhan ketika memberi penghiburan kepada kita, mari kita beri penghiburan kepada yang lain. Jemaat Tesalonika Bapak Ibu adalah jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Jemaat Tesalonika adalah Bapak Ibu, jemaat yang memiliki iman, mau tinggal di dalam Tuhan. Sehingga mereka meresponi kepada Rasul Paulus yang menjadi pemimpin mereka pada waktu itu. Tuhan, Rasul Paulus, apa yang perlu kita lakukan untuk menyiapkan kedatangan Tuhan? Itu dia, hiduplah kudus. Bangunlah persekutuan yang benar di dalam Tuhan. Dan memberikan nasihat serta pengajaran Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, satu hal kembali di dalam ayat 12 dan 13. Jika kita tidak memiliki sikap rendah hati Bapak Ibu, jika kita tidak mau menundukkan diri kita di dalam tangan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan yang memberi kuasa atas firman itu sendiri, maka kita pun tidak dapat melakukan apa yang menjadi perintah daripada firman Tuhan untuk menghibur setiap mereka, menegur setiap mereka, untuk memperhatikan setiap mereka, dan bahkan tidak bisa untuk diri kita sendiri juga, bersuka cita, berdoa, dan mengucap syukur Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai keluar, kita mulai terlebih dahulu dalam diri kita, di dalam persekutuan kita, di dalam keluarga kita, untuk terus membangun relasi dengan Tuhan. Jikalau kita melihat keadaan saat ini Bapak Ibu, kemarin sempat saya bertanya bahwa itu yang di Cina beneran atau bohongan ya? Ketika ada banjir besar datang. Tapi ternyata benar Bapak Ibu. Kita melihat ada badai besar di Cina yang datang. Dan bahkan kita melihat bahwa dunia ini sebenarnya sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Apakah kita juga sama seperti jemaat Tesalonika mau bertanya bahwa kapan ini semua akan berakhir? Tetapi tidak hanya sekedar itu, apa yang perlu dipersiapkan Tuhan jikalau mungkin benar bahwa waktu Tuhan akan segera datang? Membangun persekutuan dengan benar di dalam Tuhan, itu adalah bagian kita untuk bersama-sama menarik jiwa-jiwa, tinggal dan dibangun terus di dalam Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi setiap kita di sini adalah para pelayan Tuhan. Setiap kita di sini adalah para hamba Tuhan. Setiap kita di sini adalah anak-anak kekasih Tuhan. Bukan hanya tugas hamba Tuhan, tidak Bapak Ibu. Tetapi tugas setiap kita semua, tugas kita bersama-sama untuk memberikan nasihat yang telah kita terima ini kepada diri kita dan kepada orang lain Bapak Ibu. Tegurlah, nasihatilah, dan ajarlah. Kalau kita tidak punya ketundukan diri kepada Tuhan, maka kita tidak akan terus bisa dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan yang hidup dan yang benar. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, menutup firman Tuhan pada hari ini, bahkan kita akan menyambut di dalam persekutuan kita dengan perjamuan kudus. Kembali kita melihat Bapak Ibu, pengorbanan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tapi apakah persekutuan kita di dalam Tuhan boleh menyenangkan Tuhan?
Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita terus membangun kualitas hidup kita untuk boleh bersinergi, untuk boleh saling menguatkan, meneguhkan satu dengan yang lain. Belum saatnya Bapak Ibu, tetapi kita melihat bahwa waktu Tuhan sudah hampir digenapi datang kepada kita. Hari kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami melihat Tuhan kehidupan jemaat di Tesalonika yang boleh datang kepadamu dan juga mereka meresponi Tuhan ketika mereka dibentuk untuk mereka boleh hidup sewaktu mereka ketakutan dan gentar. Apakah kedatangan Tuhan sudah dekat atau tidak? Tapi mereka mau Tuhan cara hidup mereka berpadanan dengan firman sehingga ketika waktu Tuhan datang menjemput mereka, mereka telah dalam keadaan yang siap. Saat ini Tuhan, kami juga melihat keadaan dunia sedang dirundung dengan begitu banyak situasi yang membuat kami merasa khawatir dan gentar. Ajar kami juga Tuhan, untuk boleh terus memperhatikan kehidupan kami. Ajar kami Bapak untuk boleh terus memperhatikan sekitar kami, sehingga kami boleh satu dengan yang lainnya, saling membimbing, menegur, dan menasihati. Sehingga setiap kami semua boleh bersama-sama meresponi firman-Mu dengan benar, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan pada waktu yang telah Kau siapkan ya Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, biar boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Lulu. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Lilis. 3 hal yang perlu menjadi pegangan kita dalam memasuki bulan yang baru, bulan Agustus, yang menjadi rema dalam hidup kita adalah BBM, bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Biarlah kita semakin dikuatkan. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan selanjutnya menyerahkan kepada hamba Tuhan yang akan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Sebelumnya, keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian di Golgota. Darah Kristus, Darah Yesus, hapuskan dosaku. Darah Yesus, hidupkan kita. Darahnya berjumpa menjadi jalan selamat. saya persilakan untuk hambanya. Kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, karena hanya dengan persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, kita akan kuat menghadapi badai yang melanda dunia ini. Kita tahu di sana-sini terjadi peperangan, kita tahu kita melawan pandemi saat ini, dan di beberapa negara sudah ada virus yang baru lagi, yang menyerang anak-anak. Kita tahu banjir di mana-mana,
Ini mendatangkan tanda-tanda Tuhan sudah dekat. Kita hidup di bab terakhir dalam sebuah buku. Kita tidak pernah tahu, ya. Bahasa Medannya bilang we never know, ya kan? Kita tidak pernah tahu kapan dia datang, tapi tugas kita berjaga-jaga. Dengan persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus, kita akan makin dikuatkan. Dan saya akan berdoa untuk roti dan anggur yang ada di rumah para jemaat masing-masing. Kita siapkan semuanya. Bapa di surga, di hadapan para jemaat di rumah mereka masing-masing, ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Sebelum kami makan dan kami minum, kuduskanlah dan menjadi sebuah penjelmaan dari persekutuan dengan tubuh-Mu. Karena kami rindu masuk ke dalam sakramen yang kudus ini, yang kami hormati, yang kami akan teguhkan dalam persekutuan yang teguh, dan akan menguatkan kami, di mananya yang sakit disembuhkan, Amin. yang membutuhkan pertolongan akan ditolong, yang perlu pertolongan dalam apapun saja akan dikuatkan oleh Tuhan. Dan setiap kelemahan kami akan dikuatkan oleh tubuh dan darah-Mu ini. Tuhan, kami mau lepaskan pengampunan kepada setiap orang yang pernah menyakiti kami. Kami mau layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mau masuk ke dalam perjamuan yang kudus ini. Kita siapkan hati kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Saya akan pakai ayat Matius, ya biasanya saya pakai Korintus, tapi saya rindu pakai Matius hari ini. Dan ketika mereka sedang makan, karena ini Yesus langsung, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan roti yang ada, dan kita aminkan bahwa inilah tubuh daripada Yesus yang percaya kita makan. Dalam nama Yesus. Dan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang dan pengampunan dosa. Kita minum darah Yesus ini dan percaya apapun bebanmu akan diangkat. Engkau sakit akan disembuhkan dalam nama Yesus. Kita minum. Haleluya. Engkau cari persekutuan dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur karena kami masih bisa masuk ke dalam sakramen yang kudus, yang dikuduskan oleh setiap gereja. Dan sakramen ini kami bersekutu dengan tubuh, dengan sakramen ini kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami akan dikuatkan. Kami tahu, kami kadang-kadang khawatir dalam hidup ini, tapi melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami tahu kami memiliki Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang telah mati dan telah bangkit dan naik ke surga, dan telah menyatukan kita semua dengan Allah Tritunggal itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan kepada Ibu Lulu kembali. Ya, terima kasih Pak Gembala. Puji Tuhan kita boleh mengikuti perjamuan kudus, biarlah kita semua Amin diberkati. Yesus. Sebagai respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan bersama dengan perjamuan kudus, mari Bapak Ibu di rumah kita masing-masing, dengan segala umat percaya kita mengaku pengakuan iman rasuli secara bersama. Mulai. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Hal langit dan bumi, lahir dari anak darah Maria, yang menderita kesalahan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Disalibkan, wafat dan surga.
naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan, kita sudah dikuatkan dengan perjamuan kudus, kita memuji, bersaksi bagi Tuhan. Saatnya kita mau memberi dari semua berkat, dari apapun yang kita terima melalui pekerjaan, usaha kita mau menopang pelayanan Tuhan lewat GKI Given. Sambil nanti Bapak Ibu mempersiapkan persembahannya, akan ditransfer melalui nomor rekening yang selalu ditampilkan di grup, melalui nomor rekening Diaken Erik. Keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian persembahan. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku. Akan pernah ku bawa selain yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Ya, untuk doa persembahan mohon kesediaan Diaken Erik untuk membawa doanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat, anugerah, dan kemurahan hati-Mu Bapa kepada kami Tuhan. Kami masih boleh Tuhan untuk beribadah minggu Tuhan pada hari ini Tuhan, hari Minggu, dan melaksanakan perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu Tuhan kepada kami Tuhan di masa sulit yang dunia alami Tuhan Yesus. Kami masih boleh Tuhan bertahan Tuhan, dan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di masa ini ya Bapa. Dan juga Tuhan kami bersyukur Tuhan kami boleh mengumpulkan sedikit dari apa yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan melalui persembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan persembahan ini Tuhan dapat digunakan untuk operasional gereja Bapa, dan Kau berkati setiap tangan yang telah memberi, dan Kau berkati juga tim yang mengelola dari persembahan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Amin. Yes. Terima kasih Diaken Erik. Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh akan selesai dengan ibadah ini. Kita percaya firman kebenaran yang telah kita dengar menguatkan kita, perjamuan kudus yang kita alami, kita rasakan, kita dipulihkan. Sambil nantinya doa syukur sekaligus doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya, sekali lagi saya mengajak keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian kemurahan-Mu.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, selamat. Sekali lagi untuk pujian nih. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, selamat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, selamat baik bagiku. Aduh, silakan hambanya. Tuhan, di akhir ibadah kami Tuhan, kami mau melakukan doa syafaat kepadamu, meminta pertolongan-Mu, karena kami tahu hanya kepadamu kami bisa meminta tolong, karena Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang kami sembah, Allah yang memiliki seluruh isi bumi, Allah yang mengatur semua isi bumi ini, Allah yang memiliki cakrawala dan segala makhluk hidup. Engkau Allah yang berkuasa. Kami memohon kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah mengecewakan orang-orang yang dikasihinya. Kami berdoa saat ini Tuhan, buat bangsa ini Tuhan, dan bangsa-bangsa lain juga yang ada di dunia ini, bergumul melawan pandemi Tuhan. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau berikan kami kesempatan untuk Engkau halau, dan Engkau berikan kami kehidupan yang baru Tuhan, untuk kami pergunakan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hidup kami akan persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau berikan kami kesempatan, dan Engkau pimpin Tuhan, pimpinan negara Republik Indonesia Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para anggota DPR, para kepala daerah, dan semua jajaran yang terlibat dalam gugus relawan COVID Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat, Engkau berikan mereka tenaga untuk bahu-membahu mengatasi masalah pandemi ini Tuhan. Engkau tolong Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan, Engkau bela Tuhan, supaya Tuhan negara ini bisa bangkit kembali Tuhan, lepas dari masalah pandemi dan lepas dari masalah ekonomi Tuhan. Engkau tolong Tuhan Bapak Presiden kami Tuhan, kalau ada oknum-oknum, ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau menghalangi pemerintahannya Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus, karena kami minta Engkau bela dia, dan bimbingan Roh Kudus bersama dengan kepala negara kami ini Tuhan, dan wakilnya Tuhan, dan seluruh pengurus pemerintahan Tuhan, Kau campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, semakin hari semakin bersatu Tuhan. Engkau tolong Tuhan supaya tidak ada pemisahan lagi Tuhan, karena kami tahu kami satu tubuh dengan semua gereja-gereja lain, karena kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan, buat semua jemaat-jemaat yang belum bersama dengan kami, belum bergabung Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, Engkau tolong, Engkau campur tangan, Engkau bela, Engkau campur tangan pekerjaannya, Engkau bela usahanya, Engkau jaga pendidikan anak-anaknya Tuhan, kesehatannya Engkau jaga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk Om David dan Tante Femi di Kemang sana, Engkau campur tangan, Engkau jaga
tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Apa yang Om David kerjakan, Engkau jaga selalu, beri kesehatan yang baik. Hamba berdoa buat Ibu Lydia Tuhan, Engkau tolong, Engkau tahu pergumulannya Tuhan, urusan rumahnya Engkau bela, Engkau campur tangan, Engkau berikan dia kemenangan, supaya dia bisa selesaikan seluruh pergumulannya dan ada kemenangan dalam hidupnya. Hamba berdoa buat Ibu Lulu Tuhan, dalam usahanya, pekerjaannya, aktivitasnya, pelayanannya, Engkau bela Tuhan, Engkau jaga selalu, dan Engkau jaga kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat Pak Armstrong dan Ibu Christine sekeluarga Tuhan. Engkau campur tangan pelayanan yang Engkau bela Tuhan. Engkau jaga selalu, dimanapun dia melayani Engkau pakai. Engkau pakai semakin dahsyat, semakin heran, dan Engkau jaga pendidikan anak-anaknya. Hamba berdoa buat Pak Marlon sekeluarga juga Tuhan, dan Ibu Telma. Apapun yang beliau kerjakan, usahanya, pekerjaannya Tuhan, pendidikan anak-anaknya, Engkau jaga, pelihara, tutup bungkus dengan kuasa darah, berikan kemenangan dalam hidupnya. Hamba berdoa buat Ibu Vera Maulka dan Oma Maulka yang ada di rumah Tuhan, Engkau jaga, pelihara Tuhan, berkati kehidupannya Tuhan, jangan pernah Engkau tinggalkan, dan Engkau bela Tuhan kehidupan mereka. Kami berdoa buat Deborah dan semua keluarganya Tuhan, mama papanya Tuhan, Engkau jaga, Engkau pelihara, beri kesehatan yang baik Tuhan buat papanya Tuhan, dan Engkau jaga pekerjaan Deborah dimanapun dia melakukan usaha, Engkau berkati dan Engkau buka jalan. Engkau berdoa buat Pak Indra sekeluarga dan Ibu Fitri Tuhan, Engkau jaga usahanya Tuhan, Engkau jaga kesehatannya, dimanapun dia berada, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, Engkau jaga pendidikan anak-anaknya. Hamba berdoa buat keluarga Edi Subrana dan Ibu Siska Tuhan, Engkau campur tangan, apapun pergumulan Ibu Siska, kami tahu, kami telah berdiskusi Tuhan, Engkau bela dan Engkau beri kemenangan dalam nama Yesus Tuhan. Usahanya Tuhan, partnernya yang sedang mengalami sakit COVID Tuhan, Engkau sembuhkan supaya mereka bisa berjalan dengan normal kembali usaha dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa buat Alvin juga, Engkau jaga selalu dalam pelayanan yang baru Tuhan, Engkau bela dia. Hamba berdoa buat Revi dan mamanya Tuhan, Engkau bela Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau sempurnakan kesembuhan mamanya Revi Tuhan, dan Engkau jaga pelayanannya, usahanya, pekerjaannya. Hamba berdoa buat pendeta Lilis yang telah melayani hamba dan semua jemaat pada siang hari ini Tuhan, pakai dia dengan dahsyat, tambahkan hikmat marifat. Engkau jaga juga mama papanya yang baru sembuh dengan sakit, Engkau sempurnakan kesembuhannya dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk pendeta Lydia Wati dan keluarganya yang ada di Sulawesi Barat, Engkau campur tangan, pakai pendeta ini semakin hari semakin dahsyat dalam melayani Engkau, dimanapun dia melayani di GKSI Given Tuhan, Engkau beri kemenangan. Adiknya akan masuk kuliah, Engkau campur tangan sebagai di Akademi Perawat Tuhan. Orang tua di daerah di Sulawesi Barat, Engkau jaga, pelihara, tutup dengan kuasa darah-Mu. Hamba berdoa buat Ibu Welma yang sedang menyelesaikan pendidikan doktornya Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau bela, Engkau tuntaskan seluruh kebutuhannya, Engkau sediakan, Engkau jaga kesehatannya. Hamba berdoa buat Tante Eda Tuhan, bersama Om Malabri yang sedang terbaring sakit Tuhan, Engkau beri kekuatan buat Tante Eda, Engkau jaga Tante Eda dan seluruh sampai pada anak-anak cucu-cucunya, Engkau campur tangan, apapun usaha yang Tante Eda lakukan, Engkau bela dan Engkau beri kemenangan, Engkau jaga selalu keluarga ini dan keluarga besarnya dimanapun mereka berada. Hamba berdoa buat Diaken Erik dan istri dan mamanya Tuhan dan keluarganya, Engkau campur tangan Tuhan, Engkau bela, apapun pekerjaan yang telah dikerjakan, usahanya, Engkau berkati, Engkau jaga kesehatannya, Engkau telah pulihkan dia dari sakitnya, dan Engkau sempurnakan pemulihan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat Pak Thomas sekeluarga dan Ibu Rita Tuhan, Engkau campur tangan pekerjaannya, usahanya, Engkau bela dia Tuhan, dimanapun dia berada, Engkau selalu jaga dan Engkau jaga keluarganya, jaga pendidikan anak-anaknya Tuhan, jaga pekerjaannya Tuhan. Hamba berdoa buat Yosua Tuhan, dengan usahanya, Engkau campur tangan, Engkau bela segala campur tangan. Kami berdoa buat Bung Riko Tuhan, apapun yang dia kerjakan, Engkau selalu jaga dan Engkau berikan kesehatan yang baik. Kami berdoa buat Stella dan keluarganya dan suaminya Tuhan. Tuhan, pekerjaannya Engkau mereka jaga, dan dimanapun mereka berada, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tuhan, seluruh jemaat yang hadir dalam Zoom ibadah ini, maupun yang tidak hadir yang akan mendengarkan rekaman, hamba berdoa di dalam nama Yesus, tutup bungkus dan kuasa darah anak domba Paskah yang telah menyelamatkan kami semua. Darah Yesus bilu-bilu akan menjaga kesehatan mereka, dan Tuhan Allah yang maha pengontrol ini akan bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat GKSI Given Tuhan, seluruh program gereja, Engkau campur tangan, Engkau tambahkan supaya Engkau makin pakai hamba-hamba Tuhan, diaken-diaken yang melayani di gereja ini, dan supaya kami bisa melayani jemaat-Mu dengan baik Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh
ibadah kami yang telah berjalan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih karena kami bisa selalu beribadah dengan Zoom. Untuk ibadah-ibadah selanjutnya Engkau campur tangan. Dan Tuhan, kami mau sempurnakan doa ini melalui doa yang Kau ajarkan kepada kami, yang Kau wariskan kepada kami, dan Kau minta untuk selalu kami doakan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dan di akhir ibadah ini, terima berkat sepanjang minggu berjalan. Angkat kedua tangan jemaat di rumah masing-masing. Kekasih-kekasih Allah, jemaat yang dicintai Allah, sepanjang minggu berjalan, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub akan memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, keluar masuk pintu rumahmu, dan pintu usaha kantor dan tempat usahamu, engkau semakin naik bukan turun. Dan Allah akan menjaga kesehatanmu, menjaga pendidikan keluargamu, pendidikan anak-anakmu, mulai hari ini, besok, lusa, bahkan sampai dia datang kedua kali, mengajak kita semua memerintah bersama Dia di langit yang baru, bumi yang baru. Yang percaya katakan amin. Terima kasih.